Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sopani Aulia Subela dengan NIM 31190034 2A Farmasi Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kulit yang bernama jerawat dalam bentuk sediaan krim untuk memenuhi tugas kuliah saya dengan mata kuliah Teknologi Formulasi. Di sini juga saya mereview 5 jurnal, yaitu dari jurnal yang pertama, Jurnal Farmasi Sains dan Kesehatan, yang kedua, Journal of Chemical Research, yang ketiga, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, yang keempat, Traditional Medical Journal, yang kelima, Jurnal Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UINAM. Ini saya sudah mereview satu jurnal yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Krim Anti Jerawat Ekstrak Etanol Terpurifikasi Daun Sirih atau Vivar Battle L dengan basis finishing krim terhadap Foraminobacterium acne. Untuk penelitinya, Nur Alifah, Ferry Indra Dewi Armandani, Parawansah, Auli Pratiwi. Untuk volume dan halaman, volume 4 nomor 2 halaman 30-35 tahun 2018, review saya sendiri untuk tanggalnya 10 Oktober 2020. Dalam jurnal tersebut saya mereview yang pertama, latar belakang. Jerawat merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan adanya peradangan yang disertai penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dalam kulit yang disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acne. Salah satu tanaman obat yang dapat dimanfaatkan sebagai obat jerawat adalah daun sirih. Daun sirih diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Ekstrak dipurifikasi dari klorofilnya dengan metode ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut N-heksana. Yang kedua, tujuan peneliti untuk mengetahui efek bakteri terhadap ekstrak etanol daun sirih terpurifikasi dan sediaan krim dengan basis finishing krim terhadap bakteri F. acne dengan metode sumuran. Di dalam jurnal tersebut terdapat formula krim anti jerawat atau formula sediaannya. Yang pertama, ekstrak daun sirih, yang kedua asam stearat, yang ketiga setil alkohol, yang keempat gliserin, yang kelima trietronolamin, yang keenam metil paraben, yang ketujuh profil paraben, yang kedelapan rose oil, yang sembilan aquades. Bisa dilihat dalam layar. Untuk formula krimnya, FO itu farmakofenol, F1 bisa dilihat dalam tabel 1 bentuk formula sediaan krim anti jerawat yang bahan utamanya terbuat dari ekstrak daun sirih dan yang lainnya dalam membantu pembuatan krim tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan uji stabilitas fisik sediaan krim meliputi pemeriksaan organoleptis, homogenitas, daya sebar, viskositas, pH, dan tipe krim strip A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirih terpurifikasi dengan konsentrasi 0,5% memiliki daya hambat yang lemah, 1% memiliki daya hambat yang sedang, 1,5% dan 2% memiliki daya hambat pertumbuhan. F. acne yang kuat. Konsentrasi ekstrak dalam pembuatan krim anti jerawat dengan basis finishing krim sebesar 0,5% memiliki daya hambat yang lemah 1% dan 1,5% memiliki daya hambat yang sedang, 2% memiliki daya hambat yang kuat, sedangkan kontrol positif atau asam retinoat yang digunakan memiliki daya hambat yang kuat terhadap pertumbuhan F. acne. Krim anti jerawat dengan basis finishing krim dengan konsentrasi ekstrak 2% memiliki aktivitas antibakteri yang paling baik terhadap F. acne. Untuk evaluasi dalam jurnal tersebut yaitu salah satu masalah kulit wajah yang sering dijumpai yaitu timbulnya jerawat. Munculnya jerawat sangat mengganggu penampilan seseorang sehingga akan segera mencari solusi untuk menghilangkan jerawat. Salah satunya pengobatan antibiotik sebagai solusi untuk jerawat yang beberapa dekade ini masih banyak diresepkan. Akan tetapi, solusi untuk jerawat
yang beberapa dekade ini masih banyak diresepkan, akan ditinjau kembali untuk membatasi perkembangan resistensi antibiotik. Saat ini mulai banyak yang memiliki back to natural dalam pengobatan jerawat karena efek samping lebih ringan daripada pengobatan secara medis. Jerawat atau acne vulgaris adalah kelainan berupa peradangan pada lapisan polysebaceous yang disertai penyumbatan dan penimbunan bahan keratin yang dipicu oleh bakteri Propionibacterium, acne staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Untuk kesimpulan jurnal yang pertama, sediaan krim ekstra terpurifikasi daun sirih dengan konsentrasi 0, 5%, 1%, 1,5%, dan 2% memiliki aktivitas anti jerawat dengan nilai daya hambat masing-masing zona hambat 1, mm, 5,3 mm, 9,58 mm, dan 13 mm terhadap bakteri F. acne. Formula sediaan krim ekstra terpurifikasi daun sirih stabil secara fisik selama penyimpanan ditinjau dari pengamatan organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, dan tipe krim M-A. Untuk jurnal yang kedua, saya mereview jurnal yang berjudul Minyak Atsiri Alpina furfurata atau Zingiberraceae, kandungan kimia dan formulasinya sebagai krim anti jerawat. Untuk penelitinya, dalam jurnal tersebut, Farah Kilmak Yustika, Nur Intan Widyastutia, Nafa Safitria, Dina Fitriastutia. Volume dan halaman, volume 302 halaman 14 sampai 21 tahun 2016, review saya sendiri. Untuk jurnal yang kedua, yang pertama latar belakangnya, jerawat merupakan penyakit radang yang terjadi di kulit, wajah, leher, dan dada dan punggung yang salah satunya disebabkan oleh bakteri. Salah satu bahan yang memiliki aktivitas antibakteri yaitu minyak lengkuas merah. Minyak atsiri diperoleh dengan cara distilisasi uap air. Untuk tujuan penelitian dalam jurnal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan kimia minyak atsiri lengkuas merah Alpina furfurata atau Zingiberraceae dan formulasi krim dari minyak atsiri lengkuas merah sebagai krim anti jerawat. Persediaan formulasi dalam jurnal tersebut dalam tabel ada bahan minyak atsiri lengkuas, tentunya asam stearate, cera alba, peselin putih, tretinoin mani, propylene glycol, metil paraben, aquades. Bisa dilihat dalam tabel 1, formulasi sediaan krim minyak lengkuas, ada bahan-bahan yang juga harus dicantumkan dalam pembuatan krim anti jerawat dalam bentuk minyak lengkuas. Hasil penelitian, sediaan krim dipilih karena merupakan sistem emulsi yang mudah dioleskan dengan tekstur yang lembut dan dapat digunakan pada bagian kulit yang luas dan berfungsi sebagai pelindung yang baik bagi kulit. Minyak atsiri diformulasikan dalam sediaan krim dengan perbandingan konsentrasi minyak atsiri dalam Farmakope 1 0%, Farmakope 2 2,5%, Farmakope 3 5%, Farmakope 4 10%. Minyak atsiri lengkuas merah diuji sifat fisik meliputi warna, bau, rendeman, berat jenis, indeks biasa serta dianalisis menggunakan GCMS. Berdasarkan hasil GCMS, minyak lengkuas merah didominasi oleh senyawa B-sesquiterpene dan B-hibisbolen yang merupakan golongan terpenoid. Evaluasi sediaan krim meliputi pemeriksaan organoleptis seperti bau, warna, bentuk, serta pengujian daya sebar, daya serap, homogenitas, pH, dan antibakteri. Hasil evaluasi sediaan krim menunjukkan sediaan homogen, pH sesuai dengan pH kulit, daya sebar yang meningkat untuk setiap penambahan beban. Untuk evaluasi jurnal tersebut, jerawat atau acne vulgaris adalah penyakit kulit obstruktif dan inflamatif kronik pada pilosebaceae yang sering terjadi pada masa remaja, kata Movita 2013. Tempat prediksi jerawat ialah muka, bahu, dada, punggung, leher, dan lengan, kata buku Wasitat Maja 2011. Di Indonesia, sekitar 95% sampai 100% laki-laki
dan perempuan sekitar 83% 8-85% pada usia 16-17 tahun menderita jerawat. Prevalensi jerawat pada perempuan sekitar 12% dan pada laki-laki dewasa 3%. Dalam suatu penelitian lain didapatkan bahwa jerawat merupakan masalah kulit sampai melewati masa remaja dengan prevalensi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada rentang usia 20 tahun atau lebih, kata Sudarmono 2009. Untuk kesimpulan jurnal yang kedua, minyak lengkuas merah didominasi oleh senyawa B sesquiterpenes 17,25% dan B bisolben 13,95% yang merupakan golongan terpenoid. Evaluasi sediaan krim meliputi pemeriksaan organoleptis seperti bau, warna, bentuk, serta pengujian daya sebar, daya serap, homogenitas, pH, dan antibakteri. Hasil evaluasi sediaan krim menunjukkan sediaan homogen, pH sesuai dengan pH kulit, daya sebar yaitu meningkat untuk setiap penambahan beban. Untuk jurnal yang ketiga, saya memilih judul Stabilitas Fisika dan pH Sediaan Krim Anti Jerawat dengan menggunakan steril alkohol dan setil alkohol sebagai basis krim. Untuk penelitinya, dalam jurnal Lucy Senja Arianitis, volume dan halaman volume tahun 2014, review saya sendiri. Di dalam jurnal tersebut saya latar belakang hasil penelitian terhadap stabilitas fisika dan pH sediaan krim anti jerawat yang mengandung asam salisilat 2% sebagai formula 1, asam salisilat 2% dan tea tree oil 3% sebagai formula 2. Asam salisilat 2% dan alpha hidroksil aksid yaitu asam glikol 5% sebagai formula 3. Dengan kombinasi steril alkohol dan setil alkohol sebagai basis krim yang disimpan dalam alat klimatis chamber pada suhu 40 atau kurang lebih 20 RH 75% kurang lebih 5% selama 31 hari. Pengamatan stabilitas fisika dilakukan pada hari ke 0 hari sampai 15 dan 31 hari. Tujuan penelitian tersebut adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui stabilitas fisika dan pH dari sediaan krim anti jerawat karena parameter fisika merupakan hal yang penting dalam kesan pertama konsumen dan dalam memilih kosmetik. Untuk formula sediaan bisa dilihat dalam tabel tersebut. Ada asam salisilat, tea oil, AHA, steril alkohol, setil alkohol, BHT, virgin coconut oil, glycerol monosteat, kokoglycerol, glycerin, katagum, magnesium, aluminium, silicate, trithromanate atau TEA, DMDM, hidratin, etanol 96%, aqua demerenalsate dan fragen. Jadi di dalam jurnal tersebut tidak hanya memiliki satu bahan, tetapi dibantu oleh bahan-bahan yang lainnya. Untuk hasil peneliti kata peneliti jurnal tersebut, pengamatan stabilitas fisika dilakukan pada hari ke 0, 5, 15, dan 31. Data hasil pengamatan stabilitas fisika sediaan krim selama waktu penyimpanan yang meliputi organoleptis, viskositas sifat alir, tipe emulsi, berat jenis ukuran, droplet, dan pH dialinisasi dengan metode one way ANOVA, alfa sama dengan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sediaan krim formula 1 dan formula 3 tidak stabil secara fisika pada parameter organoleptis, berat jenis, ukuran droplet, dan pH. Hasil penelitian formula 2 menunjukkan bahwa sediaan tidak stabil secara fisika pada parameter organoleptis, viskositas, berat jenis, ukuran droplet, dan pH. Sehingga dapat dikatakan ketiga formula tidak stabil secara fisika dan pH. Untuk evaluasi jurnal tersebut, sejauh ini penampilan fisik yang diinginkan tidak hanya sebatas kulit yang cerah namun juga dengan kulit yang bersih bebas dari jerawat. Jerawat atau acne vulgaris merupakan penyakit kulit yang umumnya melibatkan peradangan kelenjar polisebase, patogenesis
dari jerawat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain peningkatan produk sebum, komedogenitas, dan peradangan, kata Led 2003. Untuk kesimpulan jurnal yang ketiga, hasil penelitian ini dapat disebutkan bahwa ketiga kesediaan krim anti jerawat selama penyimpanan 31 hari pada suhu 400 Celcius atau kurang lebih 20 Celcius atau RH 75% kurang lebih 5% dinyatakan tidak stabil, yang ditunjukkan pada organoleptis sediaan formula mengalami perubahan bau dan warna pada hari ke-15. Perubahan viskositas pada formula 2 dapat perubahan bermakna pada parameter ukuran droplet. pH dan berat jenis pada formula 1, 2, dan 3. Dengan ini, penulis menyarankan perlu diadakan reformulasi sampai ditemukan formula yang stabil dan perlu ditambahkan pula buffer untuk menjaga kestabilan pH. Serta perlu dilanjutkan uji daya mikrobiologi pada sediaan krim anti jerawat. Jurnal yang keempat, di sini saya mereview jurnal yang berjudul Aktivitas Krim Anti Jerawat Ekstra Metanol Daun Pacar Air atau Infattiens Balsamina L. Dengan nama jurnal Traditional Medical Journal, peneliti Abdul Rofi, Maududi Darmawan, Liza Pratiwi, Indri Kusharyanti. Volume dan halaman, volume 20 not 3 halaman 127 sampai 133. Tahun 2015 dengan review saya sendiri. Mereview jurnal yang pertama, latar belakang. Jerawat merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan adanya peradangan yang disertai penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dalam kulit, kata Ray et al. 2013. Salah satu penyebabnya adalah bakteri yaitu bakteri Staphylococcus epidermis dan Propionibacterium acnes. Kedua bakteri tersebut akan memicu terjadinya radang pada kulit, kata Wasistanaja 2002. Kondisi ini mendorong untuk dilakukan pengembangan penelitian antibakteri alami terhadap tumbuhan yang ada di Indonesia. Daun pacar air atau Infattiens Balsamina L telah banyak diteliti sebagai antibakteri terutama pada bakteri penyebab jerawat. Seperti yang ditunjukkan pada peneliti terdahulu bahwa pada ekstrak etanol daun pacar air memiliki konsentrasi hambatan minimum atau KHM sebesar 24 mega atau 24 ml terhadap bakteri Staphylococcus epidermis, kata Utari 2011. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek aktivitas krim anti jerawat ekstrak metanol daun pacar air atau Infattiens menggunakan tipe krim minyak dalam air M atau A, sebab tipe ini memiliki kadar air yang tinggi sehingga dapat memberikan efek hidrasi pada kulit, kata Kusmiring dan Saiful 2008. Untuk formula sediaan bisa dilihat dalam tabel formula krim ekstrak metanol daun pacar air. Yang pertama, ekstra, yang kedua asam stearat, yang ketiga setil alkohol, ada tea, gliserin, metil paraben, aquades. Bisa dilihat dalam tabel tersebut, tidak hanya ada ekstra asam stearat, formula krim ekstra metanol daun pacar juga, daun pacar air juga, ada bantuan-bantuan dari bahan-bahan yang lain. Untuk hasil peneliti, ada hasil screening fitokimia menunjukkan ekstra metanol daun pacar air mengandung senyawa polifenol, flavonoid, kunoid, dan steroid. Penetapan susut pengeringan. Tujuan dari penguji ini adalah untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang selama proses pengeringan. Hasil pemeriksaan didapat persentase susut pengeringan ekstra sebesar 21,1940%. Yang ketiga, uji aktivitas antibakteri. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun pacar air dapat menghambat pertumbuhan bakteri F. acnes dan S. epidermis. Hal tersebut disebabkan oleh senyawa pada ekstrak yang berperan sebagai antibakteri. Senyawa tersebut diantaranya adalah flavonoid dan quinone. Yang keempat, uji aktivitas antibakteri krim. Penguji ini dilakukan untuk melihat pengaruh efek antibakteri setelah diformulasikan dalam bentuk sediaan krim.
Hasil uji aktivitas sediaan krim tabel yang keempat menunjukkan diameter zona hambat yang semakin meningkat pada setiap formula. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi ekstrak metanol daun pacar air yang meningkat pada setiap formulanya. Untuk kesimpulan jurnal yang keempat, peneliti telah dilakukan menunjukkan bahwa krim ekstrak metanol daun pacar air efektif sebagai anti jerawat yang ditunjukkan dengan peningkatan zona hambat setelah diformulasikan dalam bentuk sediaan krim formula 2 dengan konsentrasi ekstrak 15% memberikan penghambatan yang paling efektif terhadap pertumbuhan bakteri dan tidak berbeda signifikan dengan kontrol positif krim Zereris yang beredar di pasaran. Krim yang dihasilkan untuk formula 2 memiliki sifat fisik yang homogen, daya sebar sebesar 21,24 ditambah 1,464 cm kubik, daya lekat lebih besar 60 menit dan pH sebesar 6,53 ditambah 0,057. Untuk jurnal yang kelima atau yang terakhir dalam saya mereview jurnal, untuk judulnya yang kelima yaitu formulasi krim anti jerawat dan nanopartikel kitosan cangkang udang windu atau Venus monodon. Nama jurnal Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UINAM. Peneliti Radia Rizky Fitriyanti Jumaetri Sami. Volume dan halaman volume 3 nomor 4 halaman 153 sampai 161 tahun 2015. Review saya sendiri. Untuk latar belakang dalam jurnal tersebut, kitosan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan antimikroba karena mengandung enzim lisozim dan gugus aminopolisakarida yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Enzim lisozim merupakan enzim yang sanggup mencerna dinding sel bakteri sehingga bakteri akan kehilangan kemampuannya menimbulkan penyakit dalam tubuh. Atau hilangnya dinding sel ini menyebabkan sel bakteri akan mati. Kemampuan dalam menekan pertumbuhan bakteri disebabkan bahwa kitosin memiliki polikation bermuatan positif yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satu mekanisme yang mungkin terjadi yaitu molekul kitosin memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan senyawa pada permukaan sel bakteri, kemudian teradsorpsi membentuk semacam layer atau lapisan yang menghambat saluran transportasi sel, sehingga sel mengalami kekurangan substansi untuk berkembang biak dan mengakibatkan matinya sel bakteri. Kata Germala 2013. Dari jurnal tersebut, tujuan peneliti ini adalah untuk memformulasi sediaan krim anti jerawat dari nanopartikel kitosan cangkang udang windu dan menguji daya hambatnya terhadap Porphyrinobacterium acne. Untuk formula sediaannya, yang pertama, nanopartikel kitosan, asam serea, cetil alkohol, polylenglikol, gliseril, polisorbat 60, sorbitan 60, novemer, pisolam, metilparaben, profil, paraben, vitamin E, air suling. Tentunya di dalam sediaan formulasi dalam membuat krim anti jerawat itu tidak hanya satu bahan, tetapi ada bahan-bahan lain yang membantu untuk proses menghilangkan anti jerawat. Hasil peneliti dalam jurnal tersebut, formula 1, formulasi krim nanopartikel kitosin. Nanopartikel kitosin diformulasikan menjadi 3 sediaan. Krim dengan variasi berwarna biru menandakan emulsi tersebut memiliki tipe banyak dalam air atau O atau W. Hasil pengujian dengan metode ini menunjukkan bahwa emulsi yang dibuat memiliki tipe O atau W. Evaluasi kestabilan fisik krim yang dilakukan meliputi pengukuran kekentalan, tetes, dispersi, dan volume. Pada uji kekentalan didapatkan hasil viskositas krim untuk formula 1, 2, dan 3 sebelum penyimpanan dipercepat berturut-turut 72,5, 70, dan 75 poin. Setelah penyimpanan dipercepat, viskositas krim untuk formula 1, 2, dan 3 berubah menjadi 60,5, 80, dan 70, poin. Perubahan ini disebabkan karena selama penyimpanan krim mengikat air dan udara yang menyebabkan penurunan viskositas krim dan berakibatkan krim menjadi lebih encer. Ukuran tetes terdispersi tidak mengalami kenaikan selama penyimpanan tabel 3.
menandakan bahwa krim yang dihasilkan tidak membentuk globul yang merupakan penyebab ketidakstabilan emulsi. Uji volume creaming sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat menunjukkan bahwa tidak terjadi creaming pada ketiga krim yang dihasilkan, menandakan bahwa krim yang dibuat stabil secara fisik. Yang kedua, uji aktivitas antimikroba. Uji aktivitas antimikroba krim nanopartikel ketosan bertujuan untuk mengetahui aktivitas krim yang dihasilkan dalam menghambat Propionibacterium acne. Penguji dilakukan dengan mengukur zona hambat krim terhadap Propionibacterium acne. Dari hasil penelitian diperoleh diameter zona hambat krim nanopartikel ketosan paling besar adalah pada formula 2, yaitu 13,46 mm. Untuk evaluasi, mekanisme terjadinya jerawat adalah bakteri Propionibacterium acne merusak stratum corneum dan stratum germinat dengan cara menyekresikan bahan kimia yang menghancurkan dinding pori. Kondisi ini dapat menyebabkan inflamasi, asam lemak, dan minyak kulit tersumbat dan mengeras. Jika jerawat disentuh, maka inflamasi akan meluas sehingga padatan asam lemak dan minyak kulit yang mengeras akan membesar. Evaluasi tipe emulsi. Untuk krim, evaluasi tipe emulsi dilakukan dengan metode hantaran listrik, pengencer, dan dispersi zat warna. Yang kedua, metode hantaran listrik. Krim yang telah dibuat dimasukkan ke dalam gelas beker kemudian dihubungkan dengan arus listrik. Yang ketiga, metode pengenceran. Emulsi yang telah dibuat dimasukkan ke dalam vial kemudian diencerkan dengan ditambahkan air. Yang keempat, metode dispersi zat warna. Emulsi yang telah dibuat dimasukkan ke dalam gelas piala kemudian ditetesi beberapa tetes larutan metilen biru. Untuk yang kedua, pengamatan organoleptis. Pengamatan organoleptis yang dilakukan terhadap sediaan krim yang telah dibuat meliputi pengamatan perubahan warna. Pengamatan ini dilakukan sebelum dan sesudah emulsi diberikan kondisi penyimpanan dipercepat. Untuk kesimpulan dari jurnal yang kelima, yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketiga formula krim yang dihasilkan stabil secara fisik, dan formula krim dengan emulgator Espantuin Pharmacope 2 menunjukkan penghambatan paling besar terhadap Propionibacterium acne dengan diameter hambat 13,46 mm. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.